Oke, selamat pagi Bu Rosida dan Bu Dia. Ya, Bagaimana kabarnya? alhamdulillah baik dan sehat. Ya, harapan saya sih baik, sehat dan bahagia, Bu. Oke. Gini Bu, ada berapa yang katakanlah perlu kita sharingkan di sini terkait dengan sekolah sehat agar tujuannya adalah anak-anak ini bisa berperilaku sehat, hidup bersih dan sehat, dan bebas narkoba. Sehingga lingkungan sekolah kita itu menjadi satu, terjaga keamanannya, terjaga kebersihannya dan kesehatan murid-muridnya. Menurut Bu Rosida nih, menurut Bu Rosida konsep pengelolaan sekolah sehat itu seperti apa? Ya, terima kasih untuk pengelolaan konsep sekolah sehat. Menurut saya sekolah sehat itu sekolah yang bersih, yang indah, dan nyaman lingkungannya. Tapi di sini tidak hanya lingkungan saja, termasuk penghuninya. Jadi warga yang ada di situ juga diupayakan bisa remaja yang sehat. Ya. Jadi remajanya sehat juga harus sehat. Sehat, ya. Kalau menurut Bu Rosida, remaja sehat itu indikatornya apa saja? Ya, untuk remaja sehat yang dikatakan sehat itu tidak hanya sehat jasmani, tapi juga rohaninya dan juga lingkungan sosial, sehat sosial ya. Secara mental juga ya, ya. Mentalnya gitu ya. Oke, Bu Rosida, kalau saya tangkap di sini berarti sekolah sehat tidak hanya fisiknya, tetapi juga warga sekolahnya, termasuk terlebih muridnya seperti itu, sehingga remaja sehat ini dapat terwujud di SMP Negeri 5. Menurut Bu Dia, Bu, ini Bu sebagai pengelola UKS, selama ini kira-kira untuk mewujudkan sekolah sehat, program apa saja yang sudah dilakukan oleh UKS? Sejauh ini yang sudah UKS lakukan itu dengan aksi makan sehat ya, gizi bersama, itu biasanya di setiap hari Sabtu pada saat kegiatan SSV dilaksanakan. Di situ kita juga memberikan vitamin tablet tambah darah untuk yang perempuan. Nah, upaya-upaya itu dilakukan memang terus menerus dan kesinambungan diusahakan memang dalam setiap minggunya kegiatan itu dilaksanakan. Jadi sebelum kegiatan aksi sehat bergizi kita melaksanakan mungkin jalan santai dulu, terus senam sehat bersama. Di satu sisi ya kita kan ada 3 rombel ya. Jadi di satu sisi rombel yang satu itu mungkin kegiatannya dengan sehat itu seperti tadi. Jadi kita memberikan kesehatan secara fisik mereka seperti misalkan jalan santai, terus aksi sehat bergizi itu senam. Nah, kalau yang di kelompok satunya itu dengan bersih, itu kita berusaha menciptakan lingkungan pembelajaran, lingkungan belajar yang nyaman, sehat, bersih, dan anak-anak itu menjadi lebih betah dan kerasan berada di kelas terutama dan juga di sekolah. Jadi anak-anak diupayakan untuk membersihkan lingkungan sekitar kelas mereka, baik itu taman depan, di dalam kelas, ataupun tempat-tempat sampah yang ada di depan kelas mereka. Terus yang satunya lagi yaitu tentang pemenuhan intak. Intak itu adalah pemenuhan remaja sehat dari segi mental atau rohani. Jadi mereka ditempa dengan beberapa pemahaman karakter bagaimana remaja yang sehat secara fisik dan secara mental atau secara rohani. Kalau saya tangkap di sini programnya sudah dilakukan aksi bergizi, SSB Sabtu sehat bersih dan beriman berimtak ya Bu ya, berimtak tentunya. Terus pembagian tablet tambah darah. Dalam melakukan kegiatan ini Bu, program ini kira-kira perlu dana khusus untuk menjalankan program? Ya, setiap program ini memang membutuhkan dana, tapi dana itu kan bisa disikapi. Jadi tidak semuanya harus serba baru, tapi tidak. Contoh untuk sekolah sehat ini kan kita membutuhkan tempat sampah terpilah. Nah, ini kan kalau beli harganya pasti mahal ya, satu tempat sampah sampai 80.000. Nah, ini bisa disikapi dengan anak-anak ini. Kadang juga dihimbau untuk membuat pengelolaan sampahnya. Jadi membawa galon
yang digunakan untuk tempat sampah. Ya, kemudian juga apalagi ya yang bisa disikapi ya selain tempat sampah, cuci tangan menggunakan sabun. Kalau sabun cair itu beli terus juga ini harganya pasti mahal ya, tapi ini bisa disikapi dengan anak-anak pernah membuat sabun cair itu, ya jadi dengan modal sedikit tapi bisa digunakan untuk sekian banyak kelas. Itu ya, berarti Ya. memfungsikan apa yang ada di sekolah, sekolah, potensi ya, anak-anak juga potensi ya, Bu, ya. anak-anak, jadi dana itu akhirnya bisa diminimalkan. Tidak harus ada dana khusus dari Tidak sekolah. ada, ya. Kalau ada dana khusus mungkin bisa dialokasikan ya, Bu, ya. Untuk kegiatan apa kira-kira? Andaikan sekolah ini mempunyai dana khusus untuk program sekolah sehat, kira-kira ingin dialokasikan kemana? Ya, untuk alokasi kegiatan sekolah dana sekolah sehat ini mungkin bisa digunakan untuk kunjungan siswa, ya sebagai ya untuk tempat rujukan, ya atau bisa juga dengan mengundang salah satu narasumber untuk mendukung program sekolah. Oke. Tadi sudah dikatakan bahwasanya remaja sehat, mewujudkan remaja sehat ya, Bu, ya, tadi yang terbebas sehat secara fisik, mental, dan ini sudah kayaknya sudah dilakukan melalui kegiatan SSB, terus ada beriman dan bertakwanya, sehingga secara mental anak-anak mungkin sudah terbina untuk kesehatan mentalnya juga, mudah-mudahan yang bersih dan sehat juga. Sudah dikatakan kalau aksi bergizi. Saya tanya aksi bergizi ini, Bu. Kalau aksi bergizi ini konsep kegiatannya seperti apa? Jadi Untuk makanannya. Jadi untuk konsep sehat bergizi itu memang anak-anak diharapkan untuk membawa bekal sendiri dari rumah. Sebisa mungkin bekal yang dibawa itu terdiri dari nasi, lauk pauk, sayur, itu yang memang diutamakan, dan memang kalau bisa ada buah. Jadi nutrisi-nutrisi yang memang menunjang perkembangan dan pertumbuhan anak-anak menjadi sesuai nanti tahapan perkembangannya. Karena umumnya saat ini anak-anak itu lebih memilih makanan yang fast food yang cepat saji seperti itu. Memang mengenyangkan, tapi secara kesehatan itu kurang bisa memenuhi kecukupan gizi. Jadi memang diharapkan anak-anak membawa bekal sendiri, dan yaitu ada lauknya, ada nasi, terutama sayur. Jadi aksi bergizi memang dari anak-anak sendiri. Iya, dari anak-anak sendiri. Kita hanya menyediakan tablet tambah darah. Iya, kita menyediakan tablet tambah darah karena kita kerjasama menjalin MOU dengan puskesmas. Jadi pihak puskesmas yang memberikan tablet tambah darahnya, kita yang membagikan ke siswa. Mahasiswa. Jadi untuk mewujudkan sekolah sehat dan remaja sehat ini sudah dilakukan beberapa strategi. Yang pertama itu adalah SSB, pengolahan sampah dan sebagainya yang dilakukan oleh SMP Negeri 5. Nah, apakah bisa enggak, Bu, kalau seandainya ini antara Bu Rofi dan Bu Rudi ya, program ini terintegrasi dalam pembelajaran? Bisa. Iya, bisa. Seperti apa? Jadi untuk mewujudkan sekolah sehat memang perlu gerakan bersama. Jadi gerakan bersama itu bisa langsung tersirat dalam pembelajaran. Contoh, kita memberikan waktu 5 menit sebelum pelajaran dimulai untuk melakukan GPS, gerakan memungut sampah. Memungut sampah, ya, memungut sampah. Jadi diusahakan di 5 menit sebelum pembelajaran itu anak-anak membersihkan ya lingkungan yang ada di sekitarnya, termasuk mungkin bajunya juga perlu dirapikan juga. Jadi selain lingkungannya, dirinya sendiri juga rapi pakaiannya. Atau bisa juga dengan ini, anak-anak kalau memang kan diharapkan memang kalau bisa memang membawa bekal dari rumah. Jadi kalau bekal dari rumah itu biasanya kan lebih mencukupi kesehatan gizinya dan tidak makan makanan yang memang mengandung seperti pewarna, pengawet.
Nah, seperti itu. Itu terintegrasikan dalam pembelajaran, kita memberikan pemahaman seperti itu, dan juga pada saat pembelajaran sebelum dimulai kita membiarkan kelas itu menjadi hangat, dalam artian sinar matahari bisa masuk melalui jendela. Jadi pembelajaran itu bisa nyaman dengan udara yang bersih, kayak gitu. Terwujud dari lingkungan. Iya, dari lingkungan yang bersih. Jadi nanti kan kita bisa memberikan pemahaman tentang remaja sehat dan kebersihannya. Peran Bu sekarang, peran antara peran guru dengan siswa, peran guru dengan siswa, terutama peran guru dulu, peran guru dalam program SSB, aksi bergizi dan sebagainya, seperti apa peran guru? Ya, untuk peran guru dalam kegiatan SSB, di situ memang kegiatan ini diharapkan kegiatan bersama. Untuk kegiatan bersama ini sudah pasti harus ada yang bertanggung jawab. Apalagi ini kan melibatkan semua kelas, sehingga ada penanggung jawab. Kami katakan itu sebagai koordinator setiap kelas itu ada siapa? Ya wali kelasnya masing-masing. Jadi untuk kegiatan SSB itu dibagi menjadi beberapa kelompok, menjadi 3 kelompok. Ya, jadi otomatis 3 kelompok sehat, bersih, dan beriman itu wali kelas sebagai koordinator harus memantau pelaksanaan siswanya. Ya, itu. Berarti mengobservasi, mengamati ya Bu ya? Bukan ya, bukan hanya mengamati tapi juga mengajak. Oh, mengajak. Iya. Berarti Dan memantau, ikut melaksanakan, ikut terlibat langsung. Ya. Berarti seperti itu, ikut terlibat di dalam kegiatan itu dan juga sambil mengamati, mengobservasi anak-anak seperti itu. Ya. Kalau siswa Bu, sejauh mana ini siswa terlibat dalam kegiatan sekolah SSB, aksi bergizi dan sebagainya? Saya juga. Ya. Sejauh ini siswa sudah cukup terlibat dengan halnya misalkan pada saat kegiatan SSB itu yang mengadakan senam, itu biasanya contoh di depan mungkin anak-anak dari organisasi OSIS ataupun organisasi PMR. Nah, itu mereka memberikan contoh senam di situ. Anak-anak juga perannya sudah terlibat memberikan pemandu senam itu memberikan kontribusi untuk teman-teman bagaimana gerakan yang menyehatkan untuk perkembangan dan pertumbuhan fisiknya. Terus mungkin yang lain peran siswanya yaitu dengan ikut, yaitu tadi bersama-sama membersihkan dan menciptakan lingkungan sekolah yang bersih, seperti itu sih peran. Ya, termasuk yang beriman, ya yang menjadi pemimpin di situ dari anak-anak sendiri. Berarti kalau beriman dan bertakwanya berarti semuanya mulai dari sholat duha itu anak-anak sendiri gitu. Ya. Jadi yang mengkomandoi semuanya adalah siswa gitu ya. Berarti benar-benar harus berpihak pada murid. Oke. Sarana Bu, sarana yang dibutuhkan dalam kegiatan selama ini dalam mewujudkan sekolah sehat. Intinya kan merujuknya ke sekolah sehat. Iya, jadi untuk sekolah sehat ini memang dibutuhkan beberapa sarana seperti adanya kantin sehat. Ya, jadi di sekolah kita ini juga sudah berupaya untuk mewujudkan kantin sehat. Jadi makanan yang dijual itu juga makanan-makanan sehat yang diharapkan tidak ada pengawetnya. Ya, termasuk minumannya. Terbebas dari 5P ya. 5P ya. Pengawet, 5P pewarna itu ya. Oke, itu yang dibutuhkan itu. Untuk sarana ketika kegiatan yang lain ya. Untuk kegiatan yang lain, ya selain kantin sehat juga kamar mandi, tersedianya kamar mandi yang bersih, kamar mandi yang terpisah antara laki-laki dan perempuan. Ya di sekolah kami, di sekolah kita juga sudah ada penambahan kamar mandi untuk putri maupun yang putra. Dan ini memang dibersihkan ya. Harus bersih. Melalui kegiatan itu kayaknya Bu ya, SSB itu ya Bu ya. Jadi termasuk kegiatan mungkin kegiatannya mungkin kayak bersih-bersih kamar mandi, musola itu juga terutama yang memang di
depan kelasnya anak-anak biar Berarti belajar. tidak hanya lingkungan sekitar, tetapi termasuk ke dalamnya, ke kamar mandi itu. Ya dibagi biasanya gitu kan. Oke. Terus ada lagi tempat Apalagi, Bu? cuci tangan. Ini masing-masing kelas juga sudah ada. Ya, masing-masing ada tempat cuci tangan di depan kelasnya masing-masing. Kemudian saluran airnya ini juga. Selanjutnya saya tanyakan nih, ini pasti dalam pengelolaan sekolah sehat, mewujudkan remaja sehat yang pastinya tanpa narkoba. Ini tidak ada, Bu, ya, sampai sekarang yang Lebih terlibat. spesifiknya gitu kan maksudnya. Enggak, Yang terlibat. maksudnya selama ini kalau kita lihat kayaknya sepertinya SM5 juga belum ada yang terlibat dalam kasus Oh, narkoba iya. gitu nih. Otomatis kan tentunya kita tidak tahu ke depannya ada apa tidak, atau memang kita belum menemukan atau lain sebagainya. Kira-kira kendalanya ketika kita mewujudkan remaja sehat tanpa narkoba, kira-kira kendalanya apa saja yang dihadapi? Kalau kendalanya itu memang yang utama itu dari pergaulan. Jadi memang anak-anak ini pertama memang dari pergaulan, dan mungkin juga bukan mengesampingkan ya, tapi dari pola asuh di rumah pun kadang anak merasa tidak mendapatkan kenyamanan atau mendapatkan keamanan mungkin ya di rumah. Jadi mereka mencari dengan berkumpul dengan teman-teman yang istilahnya sepemahaman, yang mengerti mereka. Jadi mungkin lingkungan-lingkungan itu yang membawa anak-anak apa ya, jadi mungkin ada terindikasi ingin mengarah ke situ kalau dari lingkungan, atau mungkin juga mereka kurangnya pemahaman dalam hal tentang nafsa ini. Mungkinan sih seperti itu. Mungkin Bu Rosina Mananda. Iya, jadi di sini memang perlu ada kepedulian dari semua warga. Jadi ketika anak-anak ini ada yang apa memiliki sengaja. iya aktivitas-aktivitas yang tidak seperti biasanya, ini memang perlu diwaspadai. Jadi kami biasanya melakukan koordinasi dengan ketua kelas. Di situ kami menyampaikan beberapa hal yang memang harus kami ketahui. Ya, termasuk kondisi siswanya, kondisi teman-temannya. Dengan adanya kepedulian itu kan mudah-mudahan ini tidak sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kalau saya tangkap di sini, Bu, apa yang kita bicarakan tadi mungkin lebih mengarah ke penyebab anak-anak remaja ini menjadi terjerumus ke narkoba. Nah, selama ini, Bu, kendala yang dihadapi. Kendala yang dihadapi kita, atau katakanlah kita ingin mewujudkan remaja sehat. Yang dihadapi selama ini ketika melaksanakan SSB, melaksanakan ASI, kendalanya apa? Enggak, Bu Rosida atau Bu Rosida? Bu Rosida dulu. Ya. Untuk kendala yang dihadapi supaya tidak terjerumus pada narkoba ya. Apa ya kendalanya? Atau kendala kegiatan SSB ini selama ini? Ya, kegiatan kendala SSB. Ya, pasti kita menghadapi kendala, diantaranya ini kegiatan SSB itu kan dari sekian anak, dari 700 anak ini kan tidak semuanya mengikuti tepat, apa maksudnya ya, ada terlambat ya. Iya, jadi kadang anak-anak ini masih ada saja yang terlambat, dan biasanya ini memang sudah dilakukan pencatatan, tapi namanya manusia kadang-kadang masih luput. Ya, sudah dicatat, kemudian direkap, kemudian diundang orang tuanya juga, tapi kadang-kadang juga masih ada yang tertinggal, kelewatan. Ya, jadi kendalanya mungkin ini pengaturan waktu. Jadi ya, mengatur waktu dalam mengundang orang tua. Ya, kadang waktunya juga bersamaan. Itu. Kalau waktunya SSB tidak menjadi kendala? Kalau waktunya SSB, saya rasa sudah Ya, walaupun memang ada beberapa yang masih
mengindahkan dalam arti kadang datang terlambat, tapi hampir sebagian besar mereka sudah mengikuti semua, sudah mulai disiplin untuk mengikuti. Ya, memang itu kendalanya, kadang anak-anak terlambat datang dan apa ya, mereka kadang begini cenderung merasa bahwa kalau untuk kegiatan yang bersih itu kadang merasa ya sudah membersihkan itu aja, aku di sini aja hanya melihat, karena seperti itu. Jadi kayak ini kadang tidak memiliki rasa bahwa kelas itu juga bagian dari kepedulian itu yang kadang kurang dari anak-anak. Jadi terlibatnya itu harus kita dulu yang wali kelas ataupun guru pendamping yang harus mengkomando, tapi tidak ada apa ya, kayak inisiatif, oh ya ini karena kelasku aku memiliki rasa kepedulian tak bersihkan. Nah itu ada beberapa, tidak sebagian besar, tapi ada beberapa sekitar 1 sampai 3 orang lah yang seperti itu dalam satu kelas ya. ya. Dalam satu kelas. Berarti sudah kayaknya kegiatan ini berarti kedepannya andaikan sekolah SMP Negeri 5 ini mewujudkan, sudah siap nggak mewujudkan sekolah sehat? Insya Allah sudah siap. Ya, jadi tinggal anak-anak perlu motivasi lagi, ya, perlu adanya kepedulian lagi. Tapi melihat kondisi yang ada, insya Allah sekolah SMP Negeri 5 siap untuk menjadi sekolah sehat Dan mewujudkan remaja Iya. sehat ini tadi ya. Termasuk mengembangkan kreativitas anak-anak ini. Ini harus sudah siap dalam sudah. Ya, Oke, dalam memanfaatkan yang sudah ada. ini sudah ada. Oke. Kalau memang sudah siap, adakah Bu kira-kira dari Bu Diah atau Bu Rosida ide-ide program selain yang sudah dilaksanakan? Iya, kalau ide itu selalu ada. Oke, idenya apa saja? Bu? Ya, termasuk memanfaatkan sumber daya yang ada di sekolah. Ya, kami sudah berusaha untuk membuat sabun yang sabun apa itu? Batang, cair, Sabun batang. batang. Ya, sabun batang dengan pemanfaatan sumber daya, sabun sereh, sabun lidah buaya juga. Ya, kemudian juga pemanfaatan daun pandan digunakan untuk es krim itu juga. Kami juga mau membuat kue. Ini mau membuat kue dengan aroma sereh. Ya, aroma sereh. Terus minuman juga. Ya, minuman sereh pandan. Berarti ini Serdan. benar-benar mewujudkan dari Makanan. untuk sekolah sehat ya Bu ya, karena kalau dilihat dari bahannya yang dibuat ini adalah Bahan-bahan alami. bahan alami Iya, dan juga memanfaatkan organik. Ya, karena ada di sini. Selain itu Bu, ide program yang untuk Programnya seperti SSB itu kan sudah, aksi bersih sudah. mungkin program lebih mengenalkan ke anak-anak tentang makanan-makanan sehat yang istilahnya baik dikonsumsi, karena sekarang ini banyak anak-anak banyak siswa ya yang mungkin belum begitu paham atau belum begitu mengenal makanan-makanan yang istilahnya tradisional, tapi ternyata makanan itu yang justru bahannya lebih alami dan lebih menyehatkan. Sebenarnya itu juga sudah dilaksanakan pada beberapa pekan sebelumnya, itu namanya jajanan sehat Sabtu ya, Sabtu Inovasi Sabtu itu namanya Jatuh Hati, itu sudah beberapa kali memang kita laksanakan. Jadi mengenalkan anak-anak tentang makanan-makanan sehat itu. Jadi bukan makanan-makanan fast food yang zaman sekarang. Dari situ memang program yang kami kembangkan waktu itu, anak-anak sudah sedikit banyak mengenal dan mengonsumsi makanan seperti itu. Jadi kalau kita memiliki kantin kejujuran di sini, di situ sudah ada makanan-makanan yang menurut kami anak-anak dulu belum begitu mengonsumsi, belum begitu suka mengonsumsi, sekarang sudah lebih sering mengonsumsi. Jadi seperti kayak ketan, undi-undi itu kan makanan yang itu, dan anak-anak sekarang lebih familiar dan lebih bisa menerima itu untuk dikonsumsi. Programnya sih melanjutkan dari program Jatuh Hati itu.
mengembangkan dan mengembangkan meningkatkan. Iya. Terus ada lagi mungkin gerakan minum air putih. Ah, Ya, iya. karena Mungkin anak-anak kayaknya, Bu. ini ya Kalau ada gerakan aksi minuman bergizi berarti memang harus ada minumnya. Bu. ada minumnya, tidak hanya makanan yang Iya. bergizi Gerakan tapi air minum 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 air air putih ya. putih. Ya, gerakan minum air putih karena anak-anak ini ya minum air putihnya banyak yang masih Ya, kurang. betul. Yang Sering dikonsumsi makan minuman makanan yang manis manis. dan apa ya? Yang siap saji kayak gimana ya modelnya ya itulah. Kalau memang ada gerakan minum air putih, ini menarik ini Bu, kayaknya menarik ini. Kira-kira indikator mengukurnya, tolok ukurnya gimana? Nah, harapan kami dengan gerakan itu kan anak-anak Membiasakan. iya membiasakan Membiasakan dulu ya. Pembiasaan dulu. Jadi mereka kalau bisa membawa tumbler yang sudah berisi minum. Jadi berisi air putih maksud saya. Jadi di sini tuh nggak beli minuman yang banyak mengandung apa ya manis-manis seperti itu kan. Itu sebenarnya nggak baik juga. Dan Berarti kalau harapannya itu nanti kalau anak-anak terbiasa mungkin juga di kelasnya nanti bisa menyediakan galon untuk kelasnya sendiri. Iya. berarti Dibeli kalau menggunakan seandainya gas. gerakan ini dilaksanakan, gerakan minum air putih ini dilaksanakan, mungkin juga harus dibantu dengan supaya kantin ini tidak jualan minum yang berasa ya Iya. pada saat gerakan itu, sehingga anak-anak bisa membiasakan, benar-benar membiasakan. Gerakannya dilaksanakan di setiap hari Sabtu Sabtu, mungkin ya jadikan sekalian satu. SSB khusus satu hari tidak menjual itu mungkin ya menjualnya. Jadi mungkin bisa membuat anak-anak menjadi terbiasa. Pasti nanti ada tantangan dan kendalanya. Pasti ada, pasti akan banyak anak-anak yang merasa pro ya dan pro kontra itu terhadap pasti ada. Warga sekolah, bapak ibu guru, Iya, dan pasti ada. penjual kantin, dan kira-kira untuk menghadapi itu ada strategi enggak? Ya, strateginya dengan mengajak berdiskusi. Ya, Diskusi dialog dulu iya, mengajak dialog dengan para penjual yang ada di kantin. Kita berikan pemahaman. Ya, paling tidak dalam seminggu itu ada satu hari yang memang benar-benar free minuman yang berasa. Saya rasa itu pengaruhnya sudah luar biasa. Jadi dalam 6 hari, kalau sehari free tidak ada minuman berasa itu sudah sangat bagus. Iya. Nanti kan dengan pembiasaan itu harapannya kan anak-anak akan sadar sendiri dan mengurangi. Seandainya di kantin misalnya masih menjual minuman yang berasa, anak-anak akan mengurangi karena sudah membiasakan diri dengan minum air putih. Ya, mungkin ya itu diskusi lebih awal memang kita harus diskusi dulu dengan semua penjual ya, Bu, ya. Dan memberikan dan memberikan ini sosialisasi kepada anak-anak pentingnya minum air putih. Mungkin di situ kita bisa menjalin kerjasama dengan atau pihak puskesmas atau bagaimana, jadi bisa menjelaskan bahwa pentingnya air putih itu seperti ini bagi organ tubuh. Kadang kalau kita sendiri, guru yang memberikan pemahaman seperti itu, mereka berpikirnya air putih itu nggak enak, rasanya begini-begini. Tapi di balik itu kan mungkin kalau dengan orang yang lebih mengetahui tentang perkembangan dan pertumbuhan siswa, mungkin mereka bisa lebih memahami dan mencerna bahwa air putih itu memang selain menyehatkan juga menyegarkan. Jadi mungkin ya itu seperti kata Bu Rosida, sedikit demi sedikit anak-anak mungkin akan beralih. Tidak langsung memang prosesnya, tapi mungkin bisa sedikit demi sedikit. Ya. Berarti nanti keterlibatan dari pihak luar eksternalnya berarti dari puskesmas untuk memberikan sosialisasi pentingnya edukasi ya, memberikan edukasi. Terus ini untuk peran muridnya ketika program ini dilaksanakan. Tadi kan berdiskusi dengan penjual kantin dan pengelola kantinnya agar tidak menjual air yang berasa pada saat hari itu. Nah, untuk muridnya supaya sebelum mengenalkan ini kepada sebelum puskesmas memberikan sosialisasi, kira-kira strategi apa yang ingin diambil dari kita semua?
warga sekolah untuk menggerakkan. Mungkin begini, kerjasama juga dengan beberapa guru dan mungkin wali kelas mencoba memberikan pemahaman ke anak-anak, terus anak-anak diminta untuk membawa tumbler mungkin setiap harinya. Jadi mungkin tumbler itu kan setelah habis baru mungkin mereka beli, tapi setidaknya mereka sudah mengisi tumbler itu dengan air putih dari rumah. Jadi pada saat kalau seandainya mereka itu biasanya istirahat 1 ke 2 itu membeli dan mengkonsumsi minuman yang manis. Nah ini kan bisa mengurangi kalau mereka membawa tumbler isi air putih, mungkin hanya di istirahat kedua mereka membeli, istirahat pertama tidak. Jadi mungkin bisa mengurangi kuantitas mereka untuk membeli. Mungkin Untuk nambah. strateginya, enggak, maksud saya ini strateginya untuk murid supaya kan kalau sosialisasi besar ini kan nunggu puskesmas. Oke. Minimal ada gerakan dari yang kecil-kecil dulu. Ada enggak? Ya, Kira-kira. biasanya yang dilakukan anak-anak sosialisasi di hari Senin itu Sosialisasi hari Iya, Senin. Itu kan sama, Bu. sama. Skala besar, Bu. Ya, Skala bisa besar. bisa juga kader keamanan pangan ini sosialisasi di kelas-kelas. Ini anak-anak juga pernah kami beri waktu untuk melakukan sosialisasi teman sebaya. Ya berarti mungkin menggerakkan kader kesehatan remaja, PMR atau PIKR dan sebagainya gitu, Bu. Itu menggerakkan kelompok-kelompok kecil itu kayaknya sepertinya lebih tepat seperti itu. Iya. Jadi bisa jadi ya dengan ini koordinasi dengan ketua kelasnya mungkin. Iya. Ya. Nah, ketua kelas itu kan di situ juga ada apa? 7P yang di kelas itu 7K. 7K keamanan, kenyamanan. Nah, itu nanti yang terlibat Ada itu yang kesehatan kan. Nah, itu. ada kesehatan. Nah, diminta untuk itu kelompok kecil di situ. Ya. Bagus, Bu. Ini programnya luar biasa. Bisa juga dengan ini share manfaat minuman melalui media sosial. Ya, Anak-anak ini kan juga sering ini ya. Ini nanti yang berperan siapa, Bu? Di antara ketika anak share untuk mungkin OSIS bisa bekerja sama dengan PMR dan Adiwiyata. Kan karena kalau yang kami tahu sih OSIS itu setiap beberapa hari mungkin mengirim poster ya di status WA. Nah, itu kan bisa dibaca oleh anak-anak. Jadi mungkin itu kerjasama. Nanti saat mereka membuat status itu mungkin bisa kerjasama dari pihak Adiwiyata tentang budaya sehatnya atau dari PMR tentang kegunaan dan fungsi kita mengkonsumsi air putih. Seperti itu. Berarti koordinasi ketua kelas. Ya. Jadi yang pertama mungkin kalau ini gerakan ini jadi nih program ini saya tertarik sekali ini gerakan minum air putih. Karena kalau ASI bergizi harus ada air putihnya lebih bagus kayaknya. Sehingga nanti remaja sehat ini otomatis anak-anak tidak akan noleh ke hal-hal yang seperti narkoba dan sebagainya. Karena menurut saya ini lebih tertarik. Jadi mungkin strateginya yang pertama adalah diskusi dengan pihak pengelola kantin, terus berdiskusi dengan anak-anak kader, baik kader Adiwiyata, kader kesehatan maupun PIKR, OSIS gitu. Yang selanjutnya mungkin koordinasi dengan diskusi dengan ketua kelas gitu. Ya, ketua kelas dengan itu 7 sehingga bisa nih program ini dilaksanakan. Ya, bismillah semoga. Dan pasti memang kita harus menjalin dengan pihak luar juga ya. Jadi banyak program ini nanti di hari Sabtu. Ya. Kalau milih hari Sabtu. Memang ya karena memang lebih dimanfaatkan di hari Sabtu ya, bukan hari Sabtu itu mungkin lebih efektif karena kalau hari Senin sampai Kamis kita sudah disibukkan dengan beberapa aktivitas pembelajaran, jadi mungkin kalau di hari Sabtu mungkin anak-anak bisa agak sedikit dan mungkin berarti waktunya ditambah bisa sampai jam 7 jadi setengah 8 kan ada sih ya. Kalau gerakan gerakan minum air putih ini kan bisa dilaksanakan kapan saja, pilih hari aja gitu. Tidak harus disamakan dengan aksi bergizi sebetulnya ya.
Jadi mungkin hari Senin bebas hanya gerakan minum Iya. air putih. Nah, itu kan sehari ya minum air Ya, putih sehari aja. minum air putih aja. Kayaknya lebih efektif gitu ya, Bu ya. Daripada kita langsung hanya pada saat aksi SSB. bergizi saja. Ini juga kan berarti kerjasama juga dengan wali kelas yang berada di kelas atau guru mengajar yang ada di kelas, jadi melihat mengawasi. Sebenarnya kuncinya ada di pengelola kantin ya, Bu. Itu Iya. kami sudah pernah koordinasi dengan pengelola kantin. Iya. Janjinya mereka setelah untuk harinya memilih hari yang pendek. Ya, mereka juga sudah bersedia. Ya sudah Bu, mau Termasuk kita itu, coba dulu. ya termasuk makanan yang tidak mengandung Ya, itu jadi pewarna. Itu sudah ada kesepakatan minuman sih. yang dijual di sana itu waktu itu kita orientasinya kan juga pengelolaan sampah. Jadi kami meminta pengelola juga kalau mau menjual minuman anak-anak yang bawa tempat sendiri. Jadi bisa mengurangi jumlah sampah. Plastik. Ya. Banyak sekali programnya. Ya. Oke. Luar biasa ini SMP Negeri 5 ini nanti. Iya, SMP 5 is the best. Oke, terima kasih Bu Dia dan Bu Rosida untuk sharingnya ini, terutama untuk program ini, karena nanti program ini bersama-sama kita jalankan, kita wujudkan aja, karena saya juga ikut terlibat di sini kayaknya untuk kegiatan ini, karena salah satunya saya punya mimpi, Bu. Nantinya saya punya mimpi yaitu membuat program. Jadi mimpi saya itu nanti tentang program 5 bersinar, lingkungan aman, bersih sehat tanpa narkoba. Jadi bersinar. Jadi 5-nya harus bersinar. Jadi tidak hanya abal-abal, bersih sehat tanpa narkoba. Jadi ini termasuk kegiatan. Terima kasih Bu Dia, Bu Rosida. Mungkin kita cukupkan karena masih banyak jam pelajaran kayaknya yang harus kita lakukan berpihak pada murid. Terima kasih sharingnya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Pak Kasat, boleh diperkenalkan dulu Pak? Iya, makasih. Nama saya Igede Putu Wiranata, SHMH, jabatan selaku Kasat Narkoba Polres Probolinggo Kota. Saya menjabat baru kurang lebih 2,5 bulan. Sebelumnya saya di Reskrim di Polres Banyuwangi, ya Kanit Resmob. Nah, kalau asal dari nama, saya berasal dari Bali. Ibu saya Jember, cuman saya lahir besar di Makassar. Jadi tidak pernah di Bali, tidak pernah di Jember, tapi di Makassar. Gitu. Ya, saya panggilnya Pak Wira. Pak Wira. Ya, kalau Pak Gede nanti orang udah tahu langsung, oh orang Bali gitu kan. Iya, Pak Wira ya. Oke, Pak Wira, terima kasih atas perkenalannya. Saya di sini Dewi dari SMP Negeri 5 terkait dengan program pengelolaan remaja, ini terutama remaja sehat, agar kita SMP Negeri 5 menjadikan sekolah sehat bebas narkoba. Nah, ini yang beberapa pertanyaan mungkin Pak. Yang pertama itu, menurut Bapak, konsep pengelolaan remaja sehat atau untuk supaya menjadikan sekolah sehat bebas narkoba itu seperti apa Pak? Ya, terima kasih Bu Dewi atas pertanyaannya yang sangat bagus. Jadi terkait dengan konsep remaja sehat bebas dari narkoba itu, kita harus melakukan pendekatan, kemudian menyampaikan, mengenalkan apa itu narkotika atau narkoba, terus kemudian bahaya yang dampak dari penyalahgunaan tersebut, terus kemudian baik itu yang jangka pendek maupun jangka panjang, dan itu tentunya kita menyampaikan bahwa akibat dari penyalahgunaan narkotika ini itu akan membuat
generasi muda akan kehilangan masa depannya. Nah, seperti itu dampak untuk jangka panjangnya. Makanya. Untuk jangka pendeknya, jadi yang bersangkutan atau penyalahguna itu ya bisa kehilangan nyawanya sendiri. Iya. Nah, seperti itu. Karena apa? Ketika orang menggunakan narkotika itu jadi tidak normal, seperti itu, tidak normal. Baik itu tingkah lakunya, terus kemudian eh, pola hidupnya. Nah, seperti itu. Itu tidak normal. Padahal untuk tubuh kita ini kan sudah diatur dalam satu hari maksimal gitu minimal istirahat 8 jam lah per hari kan begitu. Nah, tapi ketika orang menggunakan narkotika itu akan berpengaruh sangat terhadap fisiknya, akan dipaksa tubuhnya untuk bekerja 1 kali 24 jam kali banyak seperti itu. Nah, itu jangka panjang juga akan merusak organ dari tubuh anak-anak itu seperti itu. Jadi menurut saya konsepnya kita harus memperkenalkan gitu. Bahayanya seperti apa? Nah, terus kemudian kita harus ikut semua berperan. Nah, berperan baik itu guru, ya, terus kemudian lingkungan di sekolah, terus kemudian orang tua, nah, terus kemudian aparat penegak hukum, semua stakeholder. Nah, seperti itu. Jadi contohnya seperti kami ini sebagai aparat penegak hukum untuk penegakan hukum itu kan sudah terakhir itu upaya terakhir. Tapi ini pencegahan-pencegahan yang paling penting, Bu. Nah, seperti itu. Iya, betul. Jadi kita menyampaikan kepada mereka sejak dini. Nah, terus kemudian melakukan pendekatan-pendekatan termasuk guru. Kenapa guru ini? Karena begini. Ini agak panjang atau disingkat-singkat nih? Ya, kalau ini bebas kan? Bebas. Ya, bebas santai ya kita ngomongnya. Nah, guru ini juga peran aktifnya sangat penting. Contohnya, ya, ketika anak ini seumpamanya anggaplah dia, kan tidak semua, Bu, dari sekian murid itu semua tidak semuanya sama. Cara berpikirnya, cara menangkap kemampuan untuk menangkap pelajaran, kemampuan untuk mengerjakan tugas. Nah, kemudian guru ini ketika anak itu tidak mampu mengerjakan, kemudian dia dipaksakan gitu, dipaksakan. Nah, sehingga kemudian dia menjadi ada masalah sendiri. Sudah tidak bisa mengerjakan tugas, ada masalah tersendiri lagi. Apa? Dibully sama temennya. Nah, kan begitu. Nah, ketika dibully sama temennya, dia sudah mulai mundur. Mundur, tidak percaya diri dan lain sebagainya. Begitu. Ketika anak-anak itu tidak percaya diri, nah, salah satu yang bisa juga menjadi faktor yaitu tadi mereka menggunakan narkotika atau kalau kebanyakan sih yang kami selama ini di Reskrim ini, saya sebelum di narkoba di Reskrim itu anak-anak itu menggunakan mungkin Ibu tahu istilahnya pil anjing itu, nah, atau double L dan lain sebagainya, obat keras. Nah, pil track itu, nah, itu sangat murah itu, beli 800 beli 10.000 sudah dapat 8 butir. Nah, seperti itu. Itu diminum 2, terus kemudian didorong pakai pakai miras. Nah, itu sudah paling jago sudah dia jadi. Nah, merasa paling jago. Nah, terus kemudian katanya bisa meningkatkan kepercayaan diri. Nah, itu makanya jadi salah satu guru juga sebagai harus ikut berperan aktif, ya. Nah, terus yang paling penting juga orang tua. Nah, seperti itu, orang tua. Jadi orang tua ini juga jangan ketika nanti, anak saya kan sekolah, gitu. Sekolah, sudah tanggung jawab sekolah ini untuk mengajar anak saya dan lain sebagainya, gitu. Nah, orang tua tidak peduli, apalagi kalau anak SMP ini kan antara SD dengan SMA ini lagi anunya ini, dibilang kalau labil tingkatnya lagi luar biasa ini, mencari jati diri. Nah, seperti itu. Nah, jadi ketika dibiarkan tidak ada kepedulian dengan orang tua, dengan anaknya, kapan anak saya pulang, jam berapa, ketika pulang ini terus dia kemana, orang tua tidak peduli, ini kan sangat bahaya. Nah, bahaya. Nah, terus kemudian lingkungan, Bu. Nah, lingkungan ini juga sangat besar perannya, begitu. Jadi orang tua tadi
harus selalu mengawasi anaknya, harus selalu mengetahui posisi anaknya, kemudian dengan siapa dia bergaul. Karena apa? Nanti peran sertanya lingkungan ini gitu. Kalau dia berada di lingkungan peminum gitu, masuk di lingkungan peminum itu, ketika dia tidak minum, dia bisa menjadi bulian di Bulian, lingkungannya ya. mereka gitu, di lingkungan peminum itu. Kamu laki-laki yang lemah atau apa segala macam. Akhirnya udah dikit-dikit lah, dikit-dikit gitu. Nah, dikit aja satu sloki, umpamanya minum dulu gitu. Habis itu pil, habis itu apa segala macam. Nah, itu akan lama-lama akan menjadi kebiasaan. Nah, seperti itu. Jadi sangat penting itu semuanya. Peran serta APH juga. eh, Anak-anak ini menjadi sibuk seperti itu, menjadi sibuk dengan hal-hal yang positif. Contohnya mungkin dilaksanakan program yang apa namanya istilahnya Ekstrakurikuler, nggih. kokurikuler ya. Nah, mungkin kegiatan olahraga, terus kemudian lain dan sebagainya. Terus kemudian dan ini harus didukung sama orang tua. Nah, seperti itu. Orang tua ini harus harus dengan pihak sekolah ini harus nyambung. Nah, seperti itu. Karena kalau tidak nanti kan tidak ada komunikasi. Nah, terus nanti tidak nyambung jadinya. Nah, terus kemudian juga tidak kalah pentingnya juga kita sebagai beragama, jadi juga perlu pendekatan-pendekatan dari sisi keagamaan. Pendekatan Seperti fisik. itu. Nah, mungkin pihak sekolah juga bekerja sama mungkin atau kalau di sekolah memang sudah ada ustadznya atau apa memberikan ceramah-ceramah keagamaan selain memang dilarang oleh undang-undang. Penggunaan narkotika dan obat-obatan itu kan juga dilarang oleh agama. Nah, seperti itu. Jadi segala ini saya tambahkan tadi itu selain apa namanya orang tua, guru dan lain sebagainya lingkungan ya peran sertanya dari apalagi namanya Keagamaan. sisi keagamaan juga gitu. Peran serta ustadz dan lain sebagainya. Nah, tokoh agama umpamanya kan begitu memberikan masukan-masukan, edukasi dan lain sebagainya kepada adik-adik kita. Ya. Oke. Jadi untuk yang dibutuhkan mungkin dari sekolah itu yang pertama kegiatan positif Pak ya, Kegiatan termasuk positif. ekstrakurikuler, olahraga dan terus kemudian les privat dan lain sebagainya. dan seperti kegiatan itu. keagamaan. Ya, Itu Pak, betul. ini yang harus mungkin yang dibutuhkan dari sekolah. Iya, Nah, iya. kemudian strategi Polresta Pak utamanya dalam mencegah atau mengelola program remaja sehat anti narkoba itu seperti apa Pak? Ya. Strategi. Jadi strategi kita ya yang pertama tentunya kita ini berupaya semaksimal mungkin, sekuat mungkin untuk melakukan penindakan terhadap para pengedar. Nah, seperti itu. Nah, tindakan para pengedar. Nah, karena kalau kita melakukan kemudian selanjutnya ya melakukan
penindakan tentunya terhadap pengedar, terus kemudian terhadap bandar dan lain sebagainya. Nah, terus kemudian terhadap adik-adik kita ini tentunya kita melakukan seperti yang saya sampaikan tadi, ini berkaitan sosialisasi, terus kemudian mencari duta, ya, duta narkoba. Nah, karena apa? Karena begini, kalau anak-anak ini kadang-kadang lebih nyambung dengan cara sesebayanya, kan begitu. Cara ya rekan sebayanya gitu. Jadi kalau umpamanya dengan kita mungkin dia hanya melotot gitu, nah pikirannya masih kemana-mana. Tapi kalau dengan rekan sebayanya seperti itu, jadi kan bisa mungkin komunikasi dan lain sebagainya lebih enak dengan gayanya mereka. Nah seperti itu. Jadi kita mengupayakan ya ada duta-duta nanti yang di sekolah-sekolah ini gitu, yang memang betul-betul kita memberikan pemahaman, terus kemudian seperti apa kalau kita ini bebas dari narkotika, tentunya kehidupan kita ini akan sehat, berpikirnya kita sehat, tubuh kita proporsional jadinya dan lain sebagainya. Nah, seperti itu. Jadi salah satunya seperti itu. Jadi pertama, yang paling utama juga menurut saya tidak kalah pentingnya itu yaitu melakukan penindakan terhadap bandar ya dan pengedar. Nah, terus kemudian yang kedua melakukan sosialisasi, terus kemudian yang ketiga duta narkoba itu. Ada 3 strategi Betul. berarti Pak ya. Nggih. Saya tertarik Pak dengan duta narkoba ini Pak. Jadi mungkin kayaknya perlu untuk di SMP 5 adanya duta narkoba Iya, karena selama betul. ini belum ada. Betul. Mungkin Betul, kalau iya. program ini salah satunya adalah saya lanjutkan dengan peran siswa Iya. menjadi duta narkoba Betul. seperti itu Pak Nggih. Nggih. Jadi Nggih. kira-kira Pak kalau sudah terbentuk duta narkoba, Iya. yang kendala yang selama ini dihadapi Pak? Apa? Kalau kendala sebenarnya sih tidak terlalu signifikan ya. Kita yang jelasnya sebagai duta narkoba itu kan pasti secara pengetahuan kita harus memberikan atau kita sampaikan sedetail mungkin melebihi dari yang lain gitu. Nah, sehingga kemudian nanti ketika yang satu ini sudah memahami atau minimal 2 lah, ada yang laki, ada yang perempuan gitu umpamanya, kemudian memberikan pemahaman kepada teman-temannya nanti. Nah, harapan kita nanti teman-temannya juga semuanya bisa menyampaikan hal yang sama begitu. Jadi kayak apalagi namanya itu ya, jaring laba-laba lah kalau istilahnya kami itu gitu. Jadi semuanya nanti awalnya hanya 2 dutanya, akhirnya bisa jadi semua satu sekolah itu jadi duta untuk sekolah-sekolah yang lain. Nah, kan seperti itu. Jadi kalau menurut kami sih sampai saat ini belum ada hambatan yang signifikan seperti itu. Dan saya kira cuman kadang-kadang bisa atau berpotensi yaitu tadi dari lingkungan gitu, dari lingkungan ketika memberikan suatu pemahaman kepada teman-temannya, bisa saja dia ini berpotensi, tapi belum pernah kami mengalami seperti itu. Berpotensi, kamu ini apa sih gitu, diolok-olok lah gitu. Nah, seperti itu. Itu berpotensi seperti itu. Ketika mungkin memberikan pemahaman di lokasi atau tempat yang kurang pas gitu. Nah, makanya kan tergantung nih bagaimana caranya si duta ini untuk menyampaikan dengan caranya mereka yang bisa diterima kemudian dipahami oleh lingkungannya atau oleh teman-temannya. Jadi itu untuk duta narkoba ya, mungkin kedepannya mungkin di SMP Negeri 5 ini kayaknya perlu Pak, perlu. Betul, karena walaupun kita belum menemukan siswa kita yang memakai atau pengedar dan sebagainya, belum menemukan, tapi kita perlu untuk mencegahnya agar tidak kan anak-anak itu kan 5-10 tahun hasilnya Pak. Jadi kita perlu adanya duta narkoba kedepannya. Adakah Pak ide program yang sekolah harus terapkan untuk supaya benar-benar bebas dari narkoba tersebut? Itu program-program kalau menurut saya ya seperti tadi ya di awal, yaitu pihak sekolah secara ikut serta berperan aktif juga menyampaikan kepada
siswanya seperti itu tentang bahaya Sosialisasi ya tentang sosialisasi terkait bahaya dari narkoba itu kan begitu. Kalau pihak sekolah itu kan selalu ada di sekolah. Kalau dari pihak kami, seumpamanya itu paling berapa kali saja yang bisa Iya. memberikan. Tapi kalau pihak sekolah, ya mungkin setiap kali pelaksanaan, mungkin apel pagi atau mungkin setiap Senin atau apa itu selalu disisipkan Disisipkan. tentang himbauan dan lain sebagainya, tentang bahaya penyalahgunaan narkotika dan lain sebagainya. Nah, seperti itu. Jadi selalulah memberikan sosialisasi. Gitu. Nah, Oke. seperti itu. Sampai sekarang Pak, mungkin di luar ini sampai sekarang adakah remaja yang tertangkap Polresta? Ya, Tertangkap Polresta, tindakan Polresta kan masih di bawah 17. Tindakan oke. Polresta seperti apa Pak? Kalau untuk pelajar? Jadi untuk saat ini ya, Oke. saya belum pernah. Belum pernah ya? Ya, belum pernah mengamankan remaja, ya, remaja atau masih sekolah, apalagi masih SMP, yang sebagai pengedar. Sebagai pengedar atau sebagai pengguna narkotika. Nah, pengguna narkotika. Tetapi yang ada pil. Pil. Nah, itu tadi pil apa namanya double L itu. Iya. Nah, itu. Dan dia sebagai apa? Sebagai pengguna. Seperti itu, sebagai pengguna. Jadi anak-anak yang nongkrong di apa namanya di pinggir jalan. Nah, seperti itu, minum-minum. Nah, terus kemudian ngepil. Nah, sedangkan di undang-undang kesehatan yang bisa kita proses itu adalah pengedar. Nah, sedangkan untuk pengguna, nah itu tidak diatur di situ gitu. Jadi yang diatur adalah mengedarkan tanpa izin. Nah, mengedarkan tanpa izin. Nah, ini kan berbahaya gitu, sangat berbahaya. Makanya kalau anak-anak itu Bu, anak-anak kecil itu yang SMP selama ini dan lain sebagainya, selama saya ini sebelum pernah saya ngamankan mereka mengedarkan. Tapi kalau ngepil banyak Bu. Nah itu makanya kita kan tidak boleh memproses apa namanya tidak ada undang-undangnya memproses orang yang menggunakan pil itu tadi. Nah seperti itu. Jadi yang kita sampaikan terkait yang bersangkutan itu menyampaikan bahwa supaya tentunya tidak diulangi lagi, kemudian memanggil orang tuanya. Nah, karena kami sudah berapa kali, mohon maaf saya di sini kan baru 2,5 bulan Bu ya. Nah, saya di Banyuwangi, kebetulan saya di Banyuwangi Kanit Resmob yang bagian saya salah satunya menindak seperti itu. Nah, ketika kita panggil orang tuanya, kita sampaikan ke orang tuanya sendiri pun tidak percaya gitu. Nah, ya Allah Pak, anak saya sholat loh Pak, gitu. Jadi di rumahnya itu sholat, gitu. Sholat rajin sholatnya. Tapi begitu dia keluar minta izin sama teman-temannya, orang tuanya udah tidak paham lagi, gitu. Nah, seperti itu. Nah, padahal kalau orang tuanya jeli, pasti ada perubahan. Pasti ada perubahan tingkah laku, perilaku anak-anak itu sendiri. Seperti itu. Mulai dari dia tidurnya yang tidak teratur, terus kemudian biasanya dia istirahat ini dia terjaga, biasanya dia terjaga dia istirahat gitu kan dibolak-balik itu waktunya. Nah, seperti itu. Terus kemudian yang bersangkutan itu seolah-olah apa namanya tidak capek gitu. Nah, seperti itu. Dan khususnya di Probolinggo, khusus pengguna sabu ini yang ini kan banyak juga yang apa namanya sopir-sopir Bu, sopir-sopir. Nah, kita tanya tuh, apa sih sebenarnya yang kamu rasakan ketika kamu menggunakan sabu itu gitu. Jadi dia itu merasa tidak ngantuk gitu, tidak capek. Dia tidak capek gitu. Nah, makanya kenapa orang secara fisik pengguna narkotika itu biasa kan Ibu lihat nih kalau hitam-hitam gitu di matanya. Nah, itu bukan karena menggunakan itu terus giginya hitam, bukan. Kalau menurut saya bukan. Tapi karena nggak tidur berhari-hari gitu. Coba kita nggak tidur berhari-hari. Nah, begadang terus.
pasti kan organ-organ kita itu capek sebenarnya, dipaksa gitu kan. Nah, Iya. untuk jangka panjangnya itu sangat tidak bagus menurut saya seperti itu. Iya. Apalagi menurut medis kan gitu, Bu. Iya. Ya, seperti Ya, itu, Bu. jadi itu Pak ya. Jadi untuk mungkin dari remaja memang Ya, perlu memang pengawasan orang tua dan guru ini betul, yang penting Pak betul, ya. Jadi betul. kalau Ya, secara hukum ya. tidak diundang-undangkan soal untuk Untuk pengguna pil, pil ya, untuk pil, pil ya, saja ya. untuk pil. Jadi Nah, tapi kalau untuk narkotika tetap itu untuk pengguna, ya, untuk pengguna yang ditemukan barang bukti di bawah 1 gram itu dapat kita laksanakan asesmen untuk direhab gitu. Nah, itu bisa kita laksanakan. Jadi kalau seumpamanya anggaplah ada pengguna korban, ya, kita perlakukan mereka sebagai korban itu. Terus kemudian barang buktinya di bawah 1 gram, kemudian kita ajukan asesmen di bisa Badan Narkotika kabupaten, ada yang di provinsi. Nah, seperti itu. Kita ajukan asesmen. Nah, ketika kita ajukan asesmen di sana nanti ada rekomendasi. Oh, rekomendasinya ini eh, memang dia ternyata setelah diwawancara dan lain sebagainya dia korban gitu. Posisinya betul-betul korban, kemudian dia direhab di panti rehab khusus narkotika ada. Nah, seperti itu. Jadi beda dengan kalau pengedar, Bu. Kalau pengedar tidak ada ampun tidak ada ampun. gitu. Kalau dia pengedar, kemudian kita bisa ketahui bahwa memang dia itu bagian dari bandar, nah terus kemudian dia itu residivis dalam perkara yang sama, nah seperti itu tidak ini wajib diproses hukum. Oh, Nah, berarti hanya tapi memang penyalahgunaan remaja itu hanya pil kebanyakan Pak ya. pil sama miras, Miras ya. pil Tapi sama itu miras. tidak diundangkan, hanya mungkin Iya, pembinaan dari sekolah dan orang tua iya. gitu Pak ya. Kalau untuk pil, Untuk pengguna pil ya, pilnya pilnya. seperti itu. Memang saya belum Iya, pernah mendengar memang Pak untuk belum. remaja Iya, belum. menggunakan sabu. Iya, belum. Mudah-mudahan Gitu. tidak lah. Ya. Gitu. Harapan saya sih Iya, sekolah kami itu aman memang dari iya, sana Pak. Harapan kami, tapi kita kan perlu asesmen betul. dan sebagainya Kemudian supaya satu lagi tidak ya, tadi peran orang tua itu ya, tidak kalah pentingnya memberikan uang uang saku saku ya. kepada anak itu walaupun dia itu kaya, orang tuanya kaya. Nah, seperti itu harus sesuai dengan kebutuhan gitu. Karena apa? Ketika nanti seumpamanya anggaplah anak itu dikasih uang 1 hari 100.000 umpamanya, 100.000. Orang tua itu harus tahu 100.000 ini untuk apa, Nak? Gitu. Ajak diskusi anaknya kan gitu. Oh, 100.000 ini Bu, saya tabung gitu umpamanya. Saya tabung 50 gitu. Ini Bu, buktinya 50-nya saya tabung entah di mana, entah di rekening atau apa umpamanya kan gitu. Terus ininya saya pakai ini karena apa? Ketika anak itu banyak uang gitu, banyak uang dan itu tidak dikontrol. Nah, itu juga Peluang Pak. rawan. Rawan. Nah, seperti itu. Karena kalau orang yang mau ini kalau narkoba kan mahal, Bu. Nah, kalau dia seumpamanya mau tapi tidak ada uang juga kan tidak terjadi seperti itu. Jadi ya peran serta orang tua juga yang penting tidak kalah ya. pentingnya juga seperti semua lah kita. Berarti semua memang harus benar-benar Betul, menjaga betul, remaja betul, ini Pak. betul. Ya. 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 Luar biasa Pak. Ini percakapannya saya banyak menimba ilmu ini karena kebetulan kami teman kami itu guru BK, saya guru PKN, nyambung Pak ini Pak. Jadi tentang perilaku siswa yang melanggar ini. Kemarin memang sosialisasi kami sudah mulai lakukan narkoba, terus tertib lalu lintas itu sudah kami galakkan di sekolah. Duta lalu lintas juga ada tuh, duta lalu lintas juga. Tinggal membuat duta narkoba. Narkoba. Kemungkinan ini yang menjadikan program utama kami sehingga benar-benar aman sekolah kami. Betul. Ya. Dan juga mungkin tambahan lagi termasuk nanti ketika ini kan kita bicara lingkungan sekolah Bu ya, tanggung jawabnya sekolah. Nah, termasuk juga ketika jam istirahat, nah seperti itu harus betul-betul dijaga. Maksudnya apakah anak ini boleh keluar sekolah atau tidak gitu. Terus kemudian anak ini berinteraksinya sama siapa gitu. Karena rawan di jam-jam rawan juga.
minimal kita bisa menjaga lingkungan sekolah jangan sampai kemasukan barang-barang seperti itu kan begitu. Ya. Nah, ya itu. Jadi kita harus bisa menjaga, gitu. Bisa menjaga jangan sampai jam istirahat kemudian dia sempat keluar, kemudian disuplai dari luar dan lain sebagainya. Itu penting juga seperti itu. Saya terima kasih Pak, Nggih, banyak gitu. ilmu yang Nggih. saya pakai ini. Ya, itu saja Pak yang kami sharingkan Nggih, untuk nggih, hari nggih, ini. nggih. Kemudian untuk selanjutnya mungkin kami juga akan membuat Nggih. MOU ke depannya Nggih. terkait dengan sekolah bebas narkoba, Iya, juga iya. termasuk mungkin saya usahakan untuk sekalian meresmikan duta narkoba ini di Boleh, sekolah kami boleh, Pak. boleh. Jadi Nggih. benar-benar kegiatan Iya. itu nyata, jadi Betul, ada betul, tindak betul. lanjutnya seperti Nggih. itu. Ya Pak, terima Nggih. kasih. Nggih. Kami melanjutkan kembali Iya. kegiatan kami dan mohon maaf Nggih, mengganggu nggih. waktu Bapak Nggih. Wiras Nggak, dari nggak. pekerjaan Sorry saya nggak sehari-hari. nawarin apa-apa nih karena Iya, kayaknya karena puasa gitu kan. Oke, Coba kalau enggak saya buatkan kopi. Ya, terima kasih Pak. Nggih. Saya akhiri. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dokter, boleh diperkenalkan dulu untuk intinya dokter. Baik, ya, selamat siang. Saya Dr. Ajeng, bertugas di Puskesmas Kamidaran sejak 2014. Di Puskesmas saya memegang penanggung jawab UKM esensial, yang mana salah satunya UKS masuk di salah satu di bawah naungan dari program upaya kesehatan esensial itu. Untuk program esensial itu apa saja, dokter? Program esensial itu ada kesehatan ibu dan anak, kesehatan gizi masyarakat, kemudian penyakit menular, penyakit tidak menular. Tapi nanti dipecah lagi. Di penyakit menular ada HIV, TB, kusta, seperti itu. Ada sekarang UKS masuk yang kesehatan di gaya kesehatan ibu dan anak. Ibu dan anak. Berarti ini saya fokusnya nanti ada di ibu dan anak. Ya, dokter, terima kasih untuk informasi awalnya terkait dengan remaja sehat. Karena di sini masuk di ibu dan anak, saya ngambil anaknya berarti remaja di sini berusia 12 sampai 15 tahun karena kami ada di tingkat SMP. Terkait dengan remaja sehat, dokter, bagaimana menurut dokter tentang konsep pengelolaan sekolah sehat dan utamanya di remaja sehat? Sebenarnya untuk konsep sekolah sehat itu bersinergi dengan Trias UKS itu sendiri. Ada budaya yang pastinya sudah sangat dikenal, yaitu dari pendidikan kesehatannya, pelayanan kesehatan, dan pembinaan lingkungan sekolah sehatnya. Dan selama Puskesmas Kamidaran sebagai pembina lah ya, kalau untuk melakukan kegiatan UKS di sekolah pada waktu berkala ataupun pada waktu saat rutin tahunan itu screening itu sudah melakukan di Trias, salah satu Trias UKS itu, yaitu di pelayanan kesehatan. Kemudian untuk pendidikan kesehatan itu misalkan dicontohkan di lingkungan sekolah itu sendiri, peningkatan pengetahuan kesehatan pada siswa, sekaligus juga untuk pendidiknya dan semua warga yang ada di lingkungan sekolah tersebut. Dan untuk pembinaan lingkungan sehatnya itu juga dilihat dari kondisi sekitar lingkungan, dan ada tanggung jawab dari teman-teman anak-anak saja, tapi semua yang disampaikan dari kantinnya, kondisi kamar mandinya, ada ketersediaan tempat untuk cuci tangan seperti itu. Kira-kira untuk lingkungan sehat ini radiusnya itu berapa dari sekolah, kanan kirinya, belakang depannya, kira-kira sampai berapa radius? Untuk yang lingkungan sehat secara radius internal di dalam atau dengan kondisi sekitar di luar sekolah itu, kira-kira radiusnya berapa kita harus menjaga lingkungan sehat? Kalau yang sepengetahuan dari saya, kurang dari 1,7 jarak dari kanan kirinya. 1,7 berarti bisa dikatakan bahwasanya sekolah itu bisa menerapkan sekolah sehat sebenarnya. Dan yang kami juga bebas asap rokok, karena kan kita semua sekarang sudah KTR ya. Iya. Karena fasilitas umum harus. Iya. Terus kemudian dokter, hal apa saja itu yang mendukung program pengelolaan sekolah sehat? Yang mendukung banyak sebenarnya yang mendukung. Tadi yang saya jelaskan, dikatakan sehat itu kan tidak hanya fisik saja, aspek mental, spiritual itu juga salah satu juga mendukung untuk
dari personalnya sehat, kemudian dia akan memberikan pengaruh ke lingkungannya. Nah, peran dari guru pendidik, terutama guru kelas yang mengetahui kondisi dasar dari siswanya itu penting. Karena dia guru itu adalah ujung tombak untuk mengetahui kondisi bagaimana murid-muridnya tersebut. Nah, tadi juga disampaikan bahwa misalnya bisa dijelaskan yang kedua tadi. Yang kedua, hal apa saja yang mendukung program pengelolaan sekolah sehat? Programnya ya. Nah, ketika dari individunya sudah baik, sudah sehat semuanya, baik fisik, mental, sosial, spiritual, maka beberapa program yang untuk mendukung dari guru UKS itu sendiri bisa contoh untuk bebas rokok, kemudian bebas penyakit menular HIV/AIDS, hepatitis, remaja bebas anemia, itu masuk di situ. Nah, puskesmas sebagai pembina, mungkin kalau untuk berhubungan dengan program dari sekolah sehat, utamanya sekarang yang banyak terjadi itu remaja anemia, remaja putri yang anemia, berarti kerjasama dengan gizi kami sendiri, kemudian yang obesitas, karena sekarang banyak sekali remaja yang misalnya berlebihan berat badan karena banyaknya karbohidrat yang dikonsumsi dan olahan minuman manis yang over ya, seperti itu. Dan juga remaja yang merokok ini karena mereka bisa mencontoh atau dipengaruhi oleh lingkungannya. Dan juga satu lagi, bullying verbal. Ketika ini sudah banyak terjadi dan ini terjadi kekerasan antar siswa itu sendiri karena tidak terima seperti itu. Jadi banyak ya dari program gizi bisa, kemudian dari program posbio untuk mencegah penyakit tidak menular. Kalau obesitas nanti kaitannya dengan DM, diabetes di sana pada anak juga sudah mulai bermunculan. Nah, susah juga ketika murid-murid itu di sekolah sudah dijaga dengan baik untuk jajannya di kantin sekolah. Namun kenyataannya kafe sudah banyak juga, pulang sekolah sudah di luar kendali guru kan? Ya, itu yang agak sulit. Itu Merupakan tantangan. Ya, Sebentar dokter, saya tidak melanjutkan dulu. Saya lanjutkan dengan program ya. Tadi sudah benar-benar luas sekali nih UKS. Kalau Ya, kita luas. ingin mewujudkan sekolah sehat, benar-benar programnya harus benar-benar spesifik sebenarnya. Tapi ini cakupannya tidak hanya pada diri kita sendiri, tapi lingkungan juga harus berpengaruh gitu ya dokter. Oke, program apa saja nih yang harus diterapkan di sekolah, utamanya untuk mewujudkan sekolah sehat? Kalau yang harus ya, kalau yang harus mungkin kalau di UKS di sekolah itu apakah sudah ada, kalau di pengurusnya ada Pokja ini itu ada nggak Bu? Seperti itu? Untuk di SMP 5 belum. Belum ya. Mungkin bisa untuk yang gizi, yang untuk Pokja gizi, program gizi utamanya menangani ini kan seperti konseling remaja karena kan tidak kuratif ya. Sifatnya nanti kalau kader kesehatan di sana itu untuk promosi sama pencegahan. Yaitu di gizi kita mencegah kondisi bebas anemia dan kondisi obesitas. Ya, seperti itu. Kemudian untuk nafsa, ini juga penting karena nah ini satu yang baru, bulan Januari sampai Maret ini banyak yang dikonsulkan masih usia remaja dengan gangguan nafsa. Akhirnya kita rujuk ke Lawang karena mereka sudah di luar kendali, sudah tidak bisa dikendalikan dengan terapi di rumah sakit kita. Jadi harus terapi lanjutan di rumah sakit Lawang. Awal mula dari kenakalan remaja di sekitarnya, kenalan coba-coba dulu. Jadi saya utamakan nafsa juga masuk. Sama merokok Bu. Merokok ini juga penting. Dari saya cukup 2 ini dulu. Jadi bebas anemia, kemudian untuk penanggulangan gizi yang obesitas, nafsa dan merokok. Berarti program yang memang harus benar-benar urgent untuk urgent sekolah yang ya, prioritas utama ya. Itu tentang gizi, terus pencegahan nafsa anak-anak, terus kemudian kenakalan remaja termasuk di dalamnya merokok, ini. ya. Kenakalan remaja ini termasuk pranika ya, seks pranika ya. Ini juga banyak kasusnya dan ya seperti itu dan beritanya juga wow sekali ya di media. Banyak sekali memang. Ini menurut saya 3 ini sudah cukup luas ini dokter, sehingga kalau kita terapkan semuanya di sekolah ini bakalan sekolah ini banyak kegiatan. Banyak karena untuk fokus pada satu program aja ini juga waktunya juga perlu agak lebih lama. Tapi jika ini berjalan dengan baik, insya Allah bisa ditekan ya kondisi-kondisi yang tidak diinginkan. Ya, karena kita memang pendidikan ini menurut saya tidak hanya sekarang 5-10 tahun ke depan ini harus benar-benar dicegah gitu ya. Karena kalau masih tahap remaja awal untuk sekolah menengah pertama itu kenalan. Awalnya kan coba-coba ya. Begitu lingkungan tidak tepat, akhirnya jadi keterusan.
Eh, Terus kemudian dokter terkait sekolah sehat pasti diikuti dengan remaja yang sehat. Kalau katakanlah remaja yang tidak sehat, otomatis sekolah tersebut tidak sehat. Betul. Ya, yang dikatakan remaja sehat ini dokter seperti apa? Ya, tadi betul yang dijelaskan Bu Dewi, remaja itu rentang usia 10 hingga 15 tahun karena kita di rentang SMP nggih. Kalau menurut WHO memang sampai usia 24 tahun. Beda kasus ketika remaja tersebut sudah menikah, maka sudah tidak dikatakan remaja. Dikatakan sehat baik itu secara fisik, mental, sosial, spiritual, bebas dari segala macam penyakit itu, dan dia bisa dijadikan role model untuk sekitarnya. Role model di sini dia bisa melakukan upaya preventif dan juga promosi terkait kondisi kesehatan di sekolahnya. Seperti itu. Untuk remaja sehat. Berarti nanti Apa ada duta remaja? Nah, ini nanti kalau duta remaja belum ada. Kemarin juga dari Polresta juga menginginkan bahwasanya ada program duta narkoba. Itu saya dukung. Karena nanti itu mungkin akan jadi role model. Konselor teman sebaya? Ada. Oh, sudah ada ya. Oh, sudah berjalan berarti sudah itu nggih. berjalan untuk konselornya. Cuman yang duta ini belum kami jalankan. Ada Mungkin dua nanti kayaknya saya jadikan satu antara duta remaja sehat itu masalah dengan duta narkoba sehingga tidak terlalu banyak duta. Betul, betul. Jadi rencana kedepannya seperti itu ya Bu. Bagaimana dokter untuk upaya Puskesmas ini dalam mewujudkan remaja yang sehat? Seperti yang tadi, kalau seandainya tadi itu sudah diprioritaskan, untuk sekolah ini harus ngapain setelah kita menerapkan ini semuanya dari visi pencegahan nafsa termasuk adanya duta peran Puskesmasnya ke sekolah itu seperti apa? Ya, Puskesmas di sini sebagai pembina, jadi open selalu ketika dari pihak sekolah berkomunikasi dengan programmer UKS kami untuk kami datang melakukan pembinaan dan memberikan semacam UJT ya, UJT untuk 1 hari pada kader remaja tersebut untuk menjalankan yang program prioritas tentu. Monggo kami dengan senang hati, yang penting nanti bisa saling koordinasi. Tidak apa-apa bisa ya. Berarti nanti jadi yang jalan tetap adik-adik pelajar tersebut kami mengarahkan seperti itu. Ya. Memang istilahnya di dunia pendidikan itu memang harus ada student agency. Betul. Sehingga anak-anak itu punya kemandirian. Ketika dia sudah tahu, otomatis dia sudah bisa melakukan, kemudian bisa mandiri kan gitu. Menurut apa yang kami terima seperti itu. Sehingga ini nantinya kegiatan kami itu memang mendengarkan dari seorang murid, terus anak itu memiliki kepemilikan terhadap program tersebut, sehingga dia punya bisa melakukan hal apa yang baik untuk sekolah tersebut. Yang istilahnya kita galakkan untuk sekolah sini. Karena kalau dulu zaman ketika kembali ke belakang ya Bu, saya itu tahunya UKS pada waktu zaman saya SMP itu tempat saya istirahat karena sakit. Nah, kita harus bisa merubah mindset itu. Karena tidak seperti itu UKS. Dan SMP 5 sudah banyak kok berjalan. Pada waktu itu saya ingat saya pernah diundang dengan Kesling untuk memberikan sosialisasi pangan sehat. Kemudian juga tentang kesehatan remaja juga. Dan sudah berjalan. Itu yang harus kita kembangkan. Betul. Kenapa ini perlu saya kembangkan? Karena dulu SMP 5 itu pernah menjadi sekolah sehat. Terus kemudian pelan-pelan menurun. Nah, ini harus dikembangkan lagi. Karena programnya sudah punya menurunnya. Nah, oleh sebab itu kami di sini juga ingin mengembangkan istilahnya dari program ini disuruh untuk menjalin kerjasama kembali. Nah, nanti pada akhirnya kita juga setelah Lebaran ini proyek kita benar-benar harus kerjasama dengan Puskesmas ini dengan Polres. Siap untuk melakukan rencana yang utama tadi itu ya, saya sepakat. Ide dokter, kira-kira ide, adakah ide yang cocok ini untuk menarik anak-anak, terus kemudian penerapan remaja sehat dan sekolah sehat di SMP Negeri? Kira-kira ada ide ya, kalau untuk menarik ya. Kalau selama ini yang sudah jalan Posyandu Remaja itu di salah satu kelurahan kita ya, itu memang jalannya hanya sore karena mereka kalau pagi kan sekolah. Tapi benar-benar murni mereka yang melakukan Bu. Screeningnya itu tapi di Kelurahan Kebonsari Kulon ya, Sukoharjo, Kebonsari Kulon 17B, yang 17A kan belum. Itu benar-benar mandiri. Jadi pihak puskesmas datang itu seperti mengawasi saja karena kita supervisor ya istilahnya. Anak-anak yang jalan
bisa nanti itu dikembangkan mungkin kalau dari saya pribadi posyandu remaja tapi di lingkungan sekolah. Oh, gitu, Di lingkungan posyandu ya? sekolah tapi yang tidak mengganggu jam utama pembelajaran. Posyandu remaja. Nggih, dan itu Ini tidak ya, mengobati, lebih utama untuk screening-screening dan melakukan pemeriksaan pemeriksaan Dasar, ya. dasar itu tinggi badan, berat badan, lingkar perut. Lingkar perut kan poin untuk yang obesitas itu tadi. Ini yang belum kita jalankan posyandu remaja ini. Nggih. Kalau yang selama ini kita jalankan itu yang pertama itu adalah aksi bergizi. Bagus, itu juga Itu aksi bergizi nggih itu boleh. setiap Sabtu. Itu sarapan pagi bersama. Sarapan pagi bersama. Sarapan pagi sudah berjalan sampai Sudah sekarang. berjalan sekarang. Cuman tidak Kudapannya bisa membawa sendiri ya. membawa sendiri. Oh iya. Jadi tapi tidak yang kita lakukan itu tidak dokter, tidak semua jenjang. Bertahap. Minggu ini jenjang 7, 8, minggu depan kelas 9 gitu. Kalau Tidak apa-apa. satu jenjang Tidak bisa bersekan juga bersamaan takut juga tidak efektif tidak nggih. efektif. Yang ini minum tablet tambah darah rutin? Sekalian itu. Oh, Jadi, setelah Jadi sarapan setelah sarapan minum tablet rematrinya ya. Oke. Alhamdulillah berjalan sampai Sudah sekarang berjalan. aksi bergizinya. Tinggal ya memastikan anak-anak itu minum di rumahnya. Nah itu kebanyakan terlupa kadang. Ya. Tapi ya ada yang tertib juga. Tapi pada akhirnya anak-anak ini sekarang sudah mulai sadar pentingnya tablet tambah darah. Karena Mereka saya baca-baca kadang- juga ya, mungkin baca ya, juga. Saya kadang ngomongnya gini, itu loh pil cantik tanpa skincare. Biar glowing, Iya. biar nggak pucat ya. Biar gitu ya, anak-anak yang cewek kan suka glowing ya gitu. Oh iya tak, ya coba kamu minum seminggu sekali lah, cantik nanti. Terbukti. Buktinya memang sudah ada. Dan kebetulan kami itu di setiap Sabtu itu sudah ada aksi bergizi dan juga di samping ada senam sehat. Oh, jadi setelah sarapan bersama diikuti minum tablet tambah darah, terus untuk gerakannya senam sehat itu nggih. Ada instrukturnya apa dari murid-murid itu Dari sendiri? murid sendiri. Oh ya bagus. Pasti gerakannya macam-macam ya. Kalau murid Iya. kan lebih up to date nggih. Ya biasanya itu Seperti anak-anak itu. Sabtu mau SSB kalau kita bilangnya Sabtu sehat, bersih dan beriman. Berarti sebenarnya ini kan gitu nggak senam dulu ya. Ini bisa dikembangkan lebih baik, lebih bagus lagi Bu Dewi. Jadi tidak harus yang ide saya kan tadi memang posyandu remaja. Dari yang sudah berjalan ini bisa dilebih baikkan lagi, ini sudah optimal soalnya. Seperti itu. Jadi kita yang menginginkan, makanya saya tanya tadi istilahnya radius berapa kita harus lingkungan itu harus bersih. 1,7 ya cukuplah kita sering bersih di depan. Dan rindang sekali kok yang Iya. alumni sana ya tahun 2000 ya. Ini mungkin duta remaja, duta genre itu remajanya saja ya. sih yang kedepannya yang ide saya itu ya, ide dari Bapak Kapolres juga. Duta remaja Itu yang lebih utama, lebih masuk karena mungkin kalau posyandu remaja pelaksanaan di sekolah sulit juga karena kebanyakan memang ini waktunya. Kalau duta remaja nanti dia sebagai pelopor role model untuk semuanya. Jadi Berarti nanti ini putra-putri. jalannya duta remaja ini saya mau menggerakkannya itu setiap kami itu ada jam 15 menit sebelum istirahat itu ada literasi. Jadi saya buat sebulan sekali duta remaja itu ngasih sosialisasi tentang kesehatan. Betul. Itu rencana saya. Bagus. Jadi, tapi sebelumnya ini harus benar-benar dibimbing oleh Puskesmas. Boleh. Karena monggo. kami benar-benar nggak paham tentang kesehatan gitu loh. Jadi khawatir kita yang memberikan walaupun di situ ada anak PMR juga ada pembina PMR-nya juga khawatir kita kurang informasi yang gitu. Perkembangan kesehatan semakin luar biasa dan anak-anak itu pintar-pintar sudah bisa langsung searching kayak gitu. Itu yang katakanlah kemudian yang menjadi tantangan kita itu sebenarnya anak-anak pil tambah darah ini ngeceknya di rumah gimana untuk mengevaluasi apa betul ya diminum atau buatan. Jadi kita tidak ngasihkan cuma itu yang menjadi tantangan. Terus untuk remaja anti narkoba ini dokter, narkoba ini kan memang yang sejenis sabu-sabu dan lain sebagainya. Ya. Menurut Bapak Kapolres itu yang kami terima. Ternyata dari Bapak Kapolres itu sendiri, Kasat bilangnya bahasanya kalau SMP ini hanya pil gitu, pil apa ya? Yang ini ya, maksudnya ini pil yang disalahgunakan yang bisa dextro biasanya, yang paling banyak dextro. Ya. Nah, itu yang sering. Tapi sekarang jarang.
ada apotek yang berani mengeluarkan karena wajib resep dokter. Wajib. Tapi memang pasti ada oknum. Kalau oknum tuh pasti ada. Nah, ini yang susahnya di situ. Tapi insya Allah SMP 5 belum pernah ada laporan kalau untuk yang kondisi penyimpangan terkait ini. Kebanyakan pelajar SMA yang saya terima kalau yang di puskesmas. Kebetulan kami juga baru-baru ini memang ada beberapa anak yang katakanlah, tapi kita sudah tangani. Sudah ditangani internal ya, tidak sampai ke jatuh ke kondisi yang luar biasa. Jadi awal dia coba-cobanya, makanya kita keras sekali di sini untuk supaya anak-anak tidak menggunakan lagi. Akhirnya kita pondokkan. Pondokkan ini berarti tidak sekolah dulu, masuk ke madrasah. Oh, biar yaitu ada nyatanya memang berhasil. Ketika berhasil kembali ke sekolah Ke lagi. sekolah lagi kita tetap pantauan. Tapi kayaknya ini anaknya coba-coba, bukan Coba-coba kok keterusan, kan awalnya memang coba-coba kayak merokok gitu kan. Bilangnya sekali. Anaknya saya bilangnya sekali. Saya belum baru beli. Ini aja. Belinya menjelaskan Bu di luar. Belinya di luar. Saya hanya minum sekali aja. Itu yang katakan kita cegah. Oh ya sudah nanti. Karena kita kan tidak bisa menjudge anak-anak, ternyata kondisi yang seperti itu ada latar belakang. Pasti ada pemicunya. Jadi kita nggak bisa menyalahkan mutlak anak tersebut. Ya, karena ini juga perwalinya juga harus belajar 12 tahun kan gitu. Kita nggak mengeluarkan karena memang kalau hanya menjudgment anak satu kesalahan kan tidak baik juga. Tidak baik juga untuk anak tersebut. Itu yang katakan. Nah makanya saya butuh remaja ini supaya sepakat. Kalau untuk perilaku merokok pernah menjumpai juga Bu untuk adik-adik. Kalau perilaku merokok pernah. Tapi kalau di sekolah enggak. Di Gitu. luar sekolah Tidak sengaja ketemu ya biasanya. Itu. Berarti sama dari zaman dulu gitu kayaknya. Iya. Kalau di sekolah enggak. Tapi itu yang tempat tongkrongan depan itu kan mesti dibuat basecamp. Dari dulu itu saya juga itu dari dulu masih itu, ada ya itu ya. Tidak Masih. berubah ya, masih di situ. Gitu, Kalau untuk yang jualan di sekitar sekolah itu sampun ada pembinaan juga nih dari sekolah. Dari sekolah dulu ada dari pembinaan, cuman nggak diteruskan karena akhirnya yang jualan itu minggir ke sebelah sini. Tapi setelah jam sekolah selesai kembali ke situ. Memang susah memang kalau itu yang garapan kita itu duta remaja sama kantin sehat. Kantin sehat gitu. Iya. Posisi kantin masih yang di dekat musola itu Bu. Masih di situ. Yang ini berjaga di sana? Yang jaga orang lain ya. Makanannya cuman yang perlu spesialisasi. Itu yang nanti yang menjadi program. Jadi ada 2 program prioritas selain aksi berbisnis tadi yang sudah melakukan, cuman yang 2 ini duta remaja sama sosialisasi pengelola kantin. Itu yang nanti rencana kami adalah setelah Lebaran ini di launching program baru dokter rencananya yaitu programnya 5 bersinar. 5 bersinar ya, lingkungan aman, bersih, sehat tanpa narkoba. Sangat mendukung ya dengan itu tadi. Jadi makanya ini akhirnya kita buat nanti termasuk juga ada duta remajanya, MOU-nya dengan Polresta dan Polres. Kalau ke dinas kesehatan kejauhan. Ya, UKS kan masuk jejaring puskesmas sebenarnya. Saya terlalu jauh kalau ke dinas kesehatan. Mungkin nggak tahu nanti ada usulan ke dinas kesehatan. Kayaknya sepertinya akan masuk juga kan nanti berkaitan dengan KLA itu tadi. Karena kalau di anak itu usia 0 sampai 18 tahun, remaja di dalamnya kan. Memang luas sih. Begitu dokter, luar biasa percakapan hari ini. Saya banyak ilmunya sekarang. Saya juga banyak belajar. Seperti reuni dengan menceritakan ini, ingat memori SMP 5 pada waktu saya di sana. Tadi ada Pak Tony memeriksakan. Masih sempat. Ya, sekarang di mana ya Bu? SMP 3. Oh, SMP 3. Musim DBD hari ini banyak. Rutin buatan untuk pembersihan ngecek Jumat. Biasanya anak PMR itu rutin ya, kamar mandi ya. Program PMR itu ada. Oh ya.
jumantek di sekolah ya. Titip untuk itu ya Bu ya. Juga di sekolah banyak dapat gigitan nyamuk di sekolah, di rumah, tapi kita nggak Iya. tahu pasti di mana Di posisinya. mana ya gigitnya? Iya. Jadi diupayakan di sekolah dicegah, di rumah juga dicegah seperti itu. Siap. Cik, Terima kasih Saya dokter juga atas matur nuwun waktunya karena mengganggu aktivitas dokter. Saya akhiri saja dokter untuk kegiatan ini. Kita kembali ke kegiatan karena masih ada jam mengajar. Siap. Saya Terima kasih punten dokter. Saya akhiri. tertunda-tunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.